3, Angkatan 3, Kelompok 3, Instansi Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Kali ini saya akan membacakan tentang resume agenda 3 yang telah saya pelajari, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi publik, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun peran PNS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan administrasi barang atau jasa dengan tujuan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara serta pemerintah. Hak ASN pada dasarnya hak PNS dan P3K yaitu sama, yang membedakan yaitu P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. ASN memiliki kewajiban, kode etik, dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, perencanaan, merencanakan kebutuhan pegawai, pegawai ASN terpilih, serta penempatan pegawai sesuai dengan perencanaannya. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan, yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, kinerja pegawai, dan promosi pegawai. Smart ASN. Literasi digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Adapun etika bermedia digital, yaitu digunakan oleh siapa saja. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dalam kontrol atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital, yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital.
sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Aman bermedia digital. Yang pertama, kognitif, memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Yang kedua, afektif, empati, agar pengguna media digital hanya punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga, konatif, yaitu langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Sekian resume agenda 3 dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.